الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Marilah kita tingkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita nanti di akhirat kelak. Karena hamba-hamba yang paling bertakwa kepada Allah adalah semulia-mulia hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, bulan di antara Rajab dan juga bulan Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, di mana pada bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban, amal-amal saleh seorang hamba atau amal-amal seorang hamba, kebaikan ataupun keburukan, akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam An-Nasa'i dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasul, kata Usamah bin Zaid, aku tidak pernah melihat engkau puasa sebulanan dari bulan-bulan yang ada, melainkan hanya pada bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu, ya Nabi, bulan yang terdapat antara Rajab dan juga Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu, ya Nabi, di bulan Sya'ban, pada bulan tersebut amal-amal hamba atau amal-amal seorang hamba akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhidku ayyurfa 'amali wa inni sha'im. Dan aku sangat senang apabila amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana sha'im, dan aku dalam kondisi berpuasa. Kata para ulama, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, kata para ulama, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengisi hari-harinya di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Usamah bin Zaid tadi. Bahkan Usamah bin Zaid mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasul berpuasa sebulanan. Namun apa maksud dari puasa sebulan tersebut dijelaskan oleh para ulama melalui sabda dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya maksud Nabi berpuasa sunnah sebulanan di bulan Sya'ban maksudnya adalah Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa full satu bulan, melainkan hanya pada bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat Nabi banyak berpuasa sunnah melainkan pada bulan Sya'ban. Maka kata para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengisi hari-harinya di bulan Sya'ban ini, beliau isi dengan memperbanyak puasa sunnah. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi Muhammad SAW beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Yang pertama, kata para ulama, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk latihan dalam menyambut bulan Ramadan. Beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai bentuk latihan agar nanti ketika masuk pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, beliau sudah terbiasa untuk berpuasa
tidak berat lagi untuk berpuasa 1 bulan pada bulan Ramadan. Kemudian hikmah yang kedua disampaikan oleh para ulama, kenapa Nabi Muhammad memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai penyempurna dari kekurangan-kekurangan dari puasa yang nanti akan kita kerjakan pada bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW beliau menyempurnakan kekurangan dari puasa wajib di bulan Ramadan tersebut dengan memperbanyak puasa sunnah. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk mengikuti beliau. Kita ambil hari-hari kita di bulan Sya'ban ini untuk berpuasa sunnah, untuk memperbanyak puasa sunnah. Mungkin bisa dengan puasa sehari berbuka, sehari berpuasa, atau mungkin bisa diambil Senin dan Kamisnya, atau mungkin puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, atau mungkin 3 hari selama 1 bulan ini kita berpuasa untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan untuk mencapai hikmah yang disampaikan oleh para ulama tadi. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, tatkala Nabi mengatakan wa huwa syahrun yaqulun nasu anhu, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Namun justru Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban beliau rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di bulan Sya'ban ketika banyak manusia lalai untuk beribadah kepada Allah, justru Nabi beliau rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ibadahnya adalah ibadah puasa sunnah. Maka kata para ulama bahwasanya ini menunjukkan beribadah di waktu yang ramai itu menunjukkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia mampu melawan arus ketika manusia banyak yang lalai, namun dia melawan arus, bisa rajin beribadah kepada Allah di saat manusia banyak yang lalai, maka itu menunjukkan keutamaan yang besar pada ibadah yang dia kerjakan di saat banyak manusia yang lalai. Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi, salat malamlah kalian, tahajudlah kalian, dirikanlah salat malam tatkala manusia banyak tertidur, tatkala manusia terlelap dalam mimpinya. Maka di antara keutamaan salat malam, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keutamaan beribadah tatkala manusia banyak tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha di bulan ini, di mana Nabi tadi mengatakan bahwa bulan Sya'ban banyak yang lalai, kita justru jangan sampai lalai. Justru kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu ibadah kita memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang kita bisa ambil, dari hadits Usamah bin Zaid, bahwasanya bulan ini adalah bulan di mana amal-amal seorang hamba, kebaikan ataupun keburukan, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya seorang muslim, pada hadis tersebut kata para ulama, itu isyarat agar kita memperbanyak amal saleh, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut isyarat agar kita memperbanyak amal saleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau memperbanyak amal saleh di antaranya puasa. Sebagaimana para salafus saleh terdahulu, mereka banyak membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Bahkan disebutkan oleh Salamah bin Kuhail, beliau mengatakan bahwasanya syahrul Sya'ban yuqalu syahrul Qurra, bahwasanya bulan Sya'ban dikatakan adalah bulan para pembaca Al-Quran. Padahal kita tahu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, namun dari bulan Sya'ban para salafus saleh terdahulu mereka sudah rajin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tahu tentang keutamaan bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk latihan agar nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa puasa,
kita sudah terbiasa baca Al-Quran. Dari tahun ini kita sudah memperbanyak baca Al-Quran agar nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa baca Al-Quran. Dari bulan ini kita sudah berusaha untuk dermawan, karena bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Ketika Nabi ditanya, ayu sadaqatin afdal, ketika Nabi ditanya sedekah apa atau sedekah apa yang paling utama, Nabi mengatakan sedekahun di Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Maka cara agar kita bisa dermawan pada bulan Ramadan dari bulan Sya'ban, kita sudah latihan untuk bisa bersedekah. Maka ma'asyirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk bisa mengikuti meneladani Nabi Muhammad SAW di bulan ini dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, kemudian banyak bersedekah, kemudian bisa mengisi hari-hari kita dengan berpuasa. Mudah-mudahan dengan itu semua menjadi latihan bagi kita sebelum kita memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala 'abdihi al-mustafa أنزل إليه الهدى أرسله ربنا الأعلى هو الله جل وعلا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.